Halo pemirsa, selamat pagi. Artis sinetron remaja RR ditangkap saat pesta sabu di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Pelaku berdalih mengkonsumsi sabu untuk menguruskan badan. Saya, Nikita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga gara-gara puntung rokok yang dibuang sembarangan, sebuah bengkel di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Akibatnya belasan kendaraan hangus terbakar. Kobaran api melalap habis bengkel mobil di Taman Malaka Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sempat terjadi beberapa kali ledakan. Api cepat merambat ke seluruh bagian bengkel karena banyaknya material yang mudah terbakar. Ironis, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarang oleh seorang warga yang sedang melintas di depan bengkel. Api dari puntung rokok tersebut mengenai bensin saat montir sedang memperbaiki mobil. Akibat kebakaran, 16 mobil serta 2 sepeda motor ludes terbakar. Sedang mencuci pelampung bensin, terus tiba-tiba ada orang yang lewat katanya membuang puntung rokok sehingga terjadi penyalaan dan menyambar sekitarnya. Bang, berapa mobil dikerahkan? Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Peristiwa ini mengingatkan warga agar berhati-hati dengan tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di sembarang tempat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga asik menelepon sang kekasih, seorang pemuda tewas tertabrak kereta api. Korban tak mendengar sirine peringatan kereta api karena memakai headset. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas dan warga berupaya mengevakuasi jasad Haryanto Siregar yang tewas tertabrak kereta api di Jalan Stasiun Kecamatan Medan, Belawan, Sumatera Utara. Evakuasi berlangsung dramatis karena tubuh pria berusia 20 tahun ini terjepit roda dan rel kereta. Tabrakan terjadi diduga saat Haryanto sedang menelpon kekasihnya sambil menggunakan headset di pinggir rel. Korban tak mendengar bunyi sirine kereta yang akan melintas mundur dari Medan menuju Pelabuhan Belawan. Akibatnya korban tertabrak dan terseret sejauh 10 meter. Jasad korban baru dievakuasi setelah 30 menit menggunakan balok kayu dan dongkrak. Kita nelepon posisinya sama orang rumahnya ceweknya. Jadi saat dia nelepon sama ceweknya itu pakai headset posisinya, pakai headset kuping. Tapi di posisi headset kuping dari kupingnya nggak dengar dia kereta api lagi attack ke belakang. Posisi kereta api itu pelan, memang pelan kereta api itu ke belakang. Tapi di posisi dia pelan dia kena pakai headset dia nggak tahu menau. Jadi Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi, Medan. Peristiwa ini mengingatkan agar warga berhati-hati dan tidak beraktivitas di sekitar rel kereta. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar di Kota Medan diduga dikoordinir oleh kelompok geng motor. Balap liar tidak hanya menggunakan sepeda motor namun juga sepeda angin. Tembakan peringatan polisi membubarkan aksi balap liar yang meresahkan warga. Tembakan peringatan dari polisi membubarkan penonton balap liar di Jalan Medan Timur, Kota Medan. Para joki balap yang berusaha kabur ditangkap polisi. Ternyata bukan hanya balap motor modifikasi, di jalan raya ini sejumlah remaja juga menggelar balap sepeda. Aksi balap liar di jalan raya meresahkan warga karena mengganggu lalu lintas. Dalam melakukan balapan ini, balapannya sudah beda, ya. Kemungkinan juga mereka mungkin sudah ada yang koordinir. Jadi kita bubarkan dan ada berapa yang kita amankan. Sementara kita ada amankan barang bukti sepeda, ada 4 sepeda, ada sepeda motor, ada 5 sepeda motor. Mereka ini rencananya mungkin ya bisa jadi balapan yang bisa juga berakibat.
Pemilik motor dan joki balap liar yang tidak memiliki dokumen kendaraan dibawa ke kantor polisi. Razia balap liar dilakukan karena sering berakhir ricuh dan perkelahian. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan tewas di Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Identitas korban tidak ditemukan. Ciri-ciri korban ada tato di bagian punggungnya. Menggunakan alat berat, petugas dibantu warga mengevakuasi jasad seorang pria dari bantaran Kali Banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban ditemukan tewas tertelungkup oleh petugas kebersihan saat akan mengangkut sampah di kali. Ditemukan tas kecil berisi HP yang diduga milik korban, namun petugas tidak menemukan kartu identitas. Hasil olah TKP sementara, korban diperkirakan berusia 40 tahun dan memiliki tato di bagian punggung. Sekitar kurang lebih berapa hari, Pak? Ini 2 hari 3 hari, Pak. Ini mayat ini warga sini apa gimana, Pak? Belum ketahuan, Pak. Tapi dia ada tasnya, mungkin ada identitas, tasnya ada. Oh, ada. Tas dan HP korban diamankan polisi sebagai barang bukti. Polisi masih menunggu hasil otopsi RSCM Jakarta untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, bandar narkoba memanfaatkan apartemen di Kota Batam sebagai tempat produksi sabu. 2 peracik sabu ditangkap dari kamar tempat pembuatan. Sabu belum sempat diedarkan karena belum layak pakai. Tim Satuan Narkoba Polresta Barelang menggerebek kamar 609 apartemen Nagoya Mansion Kota Batam yang dijadikan sebagai tempat peracikan sabu. 2 orang diamankan merupakan pekerja yang sedang meracik berbagai bahan untuk sabu. Polisi juga mendapati peralatan yang digunakan untuk menghitung takaran hingga bahan mentah sabu. Sejumlah bahan menurut para peracik dibeli dari apotik dan didatangkan dari Malaysia. Hal interogasi maupun pemeriksaan mereka mengakunya tidak memahami dengan hal ini. Artinya mereka hanya bekerja membantu. Ada pendananya, Pak? Untuk dalam pendanaan kita belum memberikan informasi. Kita masih melakukan pendalaman. Pak, udah sempat diedarkan, Pak? Ini udah sempat mereka jual? Keterangan dari kedua tersangka yang kita amankan belum sempat diedarkan. 2 tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap anggota jaringan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat karirnya sedang bersinar, artis sinetron remaja RR terjerat narkoba. RR ditangkap saat pesta sabu di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Ironis, RR berdalih mengkonsumsi sabu untuk menguruskan badan. Warga dikejutkan dengan penangkapan artis remaja pemain sinetron yang sedang naik daun RR atas kasus kepemilikan narkoba. RR ditangkap di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat saat mengkonsumsi sabu. Penangkapan dilakukan setelah ada laporan warga. Saat digeledah ditemukan 3 klip sabu seberat 0,4 gram, korek api, serta alat isap sabu yang disembunyikan di bawah speaker. Pada polisi, RR mengaku telah 5 kali membeli sabu dari orang yang berbeda. Namun terakhir kali sabu dibeli dari pengedar berinisial P seharga Rp400.000. Ironis, RR berdalih menggunakan sabu untuk menguruskan badan. Kalau keterangan awal dia sampaikan untuk membuat badannya kurus, ini salah satu juga himbauan, ya. Kami juga menghimbau lah, kami tetap Polda Metro Jaya tidak akan pernah segan-segan menindak baik itu penyalahgunaan maupun pengedar narkotika. Polisi memburu pemasok sabu berinisial P. Akibat perbuatannya, RR terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Luis Ayu Khairuddin dan Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada aksi pencuri sepeda motor di sekitar Anda. Sebuah sepeda motor milik warga digasak pencuri di depan rumah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi pagi hari saat kondisi sepi. Aksi pelaku terekam CCTV.
Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pria pada sebuah rumah kontrakan di Jalan Haji Alwi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan terekam CCTV. Pelaku beraksi pada pagi hari saat situasi sepi. Saat kejadian, korban sedang pergi keluar rumah untuk berolahraga. Saat itulah motor korban dibawa kabur pelaku. Nah, saya keluar jam 5 pagi, balik lagi itu jam 6 pagi sampai rumah. Nah itu saya ngeliat itu motor udah nggak ada gitu kan. Pas saya cari kuncinya itu masih ada dan saya tanya ke keluarga saya itu juga nggak make. Akhirnya saya minta tolong ke pihak punya rumah untuk ngecek CCTV tersebut. Warga resah karena kasus pencurian motor kerap terjadi di pemukiman mereka. Pelaku diburu polisi. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Diduga depresi tugas sekolah secara online, seorang siswi SMA nekat mengakhiri hidup. Namun, Dinas Pendidikan menduga ada masalah asmara. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.